Terus mungkin ya. Yang penting kalian memahami sih, nggak masalah. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Aku hapus ini. Oke, baik. Kita lanjut ya. Itu prinsip kontur yang pertama, rapat dan renggang. Konturnya menunjukkan lereng itu curam ataupun landai. Ya, selanjutnya kontur yang menjorok ke titik puncak ya, menggambarkan lembah. Sedangkan kontur yang menjorok keluar titik puncak menggambarkan punggungan. Oke, ya. Kita gambar konturnya. Ya, gimana? Kurang jelas, Pik. Pakai sound speakernya yang biasa aja coba. Lu lagi di mana? Speaker mulai. Ini ada itu Pak, ada. Oke, gimana? Ada pengambilan nilainya gue, Pak. Ya. Ada. Ya. Oke, gimana? Kapan lu? Gimana? Ini ada pengambilan nilai gitu, Pak. Ada UH-nya gak ini materi ini? Ada apanya? UH. Iya. Enggak perlu. Oh, ada. Iya. Langsung aja nanti di penilaian harian, di penilaian akhir semester. Penilaian harian. Ya. Di penilaian akhir semester ganjil ya. Ya. Iya. Kalian senang begitu kan? Ya udah, begitu saja. Karena berarti gak akan ada latihan soal tuh. Kalau ada penilaian harian tuh latihan soal untuk kalian ya. Sebenarnya. Tapi kalau nggak mau berarti kita hanya memiliki penilaian harian penginderaan jauh dan yang ini langsung ke penilaian akhir semester ganjil gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya ini titik puncak ya. Kemudian ini misalkan konturnya variasinya seperti ini. Yang matanya agak silinder, mohon pakai kacamatanya, khawatirnya malah pusing dengan melihat gambar yang seperti ini. Bapak, ini kenapa gambarnya beda lagi? Gambarnya beda lagi. Iya, karena ini akan menjelaskan prinsip kontur yang berikutnya. Ya. Baik. Perhatikan dulu. Oke. Nah, baik. Ya, perhatikan ya sekarang. Ada dua karakteristik garis kontur yang ini. Ya. Yang pertama, kalian lihat wilayah yang ini, kontur yang ini. Nah, ini ya. Garis konturnya, ini titik puncak ya. Yang di tengah titik puncak. Ya, ini titik puncak ya. Nah, kemudian garis kontur yang ini menjorok keluar titik puncak. Ini lengkungannya lihat ke sini. Nah, sini, lengkungannya ke sini, lengkungannya ke sini, ke sini. Oke? Nah, garis kontur yang menjorok keluar titik puncak, maaf ini nomor 4 dulu ya. Kontur yang menjorok keluar titik puncak, yang ini jalurnya berarti, nah yang ini, nah jalurnya yang ini saya kasih garis, itu adalah punggungan. Kemudian ada lagi, saya ganti warna, wilayah ini lihat,
yang saya lingkari warna biru. Ya. Yang saya lingkari warna biru. Nah, kontur yang itu ya saya gedein garisnya, ini jalurnya. Nah, ini kan konturnya menekuknya ke dalam titik puncak. Nah, ini begini titik puncak yang di sini. Kemudian ini titik puncak, ini konturnya melekuk ke sini. Nah, maka yang ini adalah ini adalah lembah. Ini lembah. Sedangkan yang ini adalah punggungan. Oke, ya. Punggungan dan lembah. Oke. Hanun bisa paham yang ini? Iya. Iya, saya paham, Pak. Paham ya? Iya. Oke, Dian, Jesse, dan yang lainnya, Alia. Oke. Coba Dian. Kalau yang ini apa? Mana nggak kelihatan? Yang garis merah putus-putus? Yang di tengah-tengahnya. Laut. Hah? Apa sih yang laut? Kenapa jadi laut? Apa sih itu? Nggak tahu, Pak. Ya. Apa sih jurangnya? Jurang. Ya, oke. Ya. Nah. Baik ya. Perhatikan ya. Ya, kayak Dian. Dian lihat kontur yang ini, Dian. Ya. Mana? Ya. Kontur yang di garis titik-titik merah, ini garis putus-putus merah kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Ini kan puncaknya di tengah, Dian ya? Oh, itu tuh puncak. Kirain itu tuh bawahnya. Ini puncak ya. Dian, yang di tengah ini puncak. Kemudian kontur yang dilewati garis putus-putus merah, ya. Ini kan menekuknya keluar titik puncak. Ini puncak, dia menekuknya keluar, begini. Dia menekuknya keluar, gitu ya. Menekuknya keluar titik puncak. Nah, begini. Ya, dan begini. Ya. Oke, nah, maka ini yang disebut dengan punggungan. Oke. Paham ya? Selanjutnya, kita lihat lagi ya. Saya ganti dengan warna biru. Ya. Kemudian yang ini, jalur yang saya titik garis putus-putus warna biru. Dan ini menekuknya ke arah titik puncak. Ya, menekuknya ke titik puncak nih. Melakukannya ini. Itu menjorok. Iya, menjorok ke titik puncak. Oh, jadi kalau yang kayak keluar gitu punggungan, kalau yang ke dalam itu menjorok. Yang ini namanya lembah. Ya, kan ke dalam puncak ya, Pak? Iya, ke dalam puncak lembah itu. Ya, bagian jurangnya lah kalau lembah itu. Begitu. Oke, Yan? Oke. Sekarang ini tentukan, Yan. Ini jalur apa ini? Yang garis biru berikutnya. Punggungan atau lembah? Punggungan. Sekarang ya, yang ini. Itu punggungan juga. Punggungan juga. Yang ini. Sama punggungan. Punggungan juga. Yang ini. Itu apa tadi, lembah? Lembah. Menjorok. Iya, yang ini. Mana, Pak? Yang saya kasih X. Oh, itu lembah. Oke, paham ya? Paham. Yang lain sudah bisa memahaminya? Punggungan dan lembah?
Ya, pokoknya konturnya itu menjorok ke arah titik puncak atau keluar titik puncak, gitu ya. Kalau yang ke arah titik puncak itu adalah lembah, kalau keluar titik puncak itu adalah punggungan. Oke. Oke, baik. Kalau sudah memahami, saya lanjut. Berikutnya terkait dengan ketinggian kontur. Ya. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan segala hal. Kalau masalah ketinggian kontur itu. Ya, bisa nanti dengan jarak, bisa dengan kemiringan, bisa dengan skala. Ya. Baik, perhatikan ya. Ketinggian kontur ya pada peta resmi yang ada di Indonesia ini menggunakan satuan meter ya, meter. Menggunakan 1 meter. Jadi kalau tertulis 100 di garis konturnya itu adalah 100 meter dari permukaan laut. Gitu. Kemudian yang kedua, interval ketinggian setiap kontur selalu tetap. Interval itu adalah bedanya ya. Garis kontur yang satu dengan garis kontur yang lainnya ya, itu bedanya itu selalu tetap. Misalkan kontur pertama itu ketinggiannya 100, kontur kedua ketinggiannya 200, maka intervalnya adalah berapa ke intervalnya? 100. Maka selanjutnya intervalnya selalu akan 100. Ya. Begitu. Ya. Interval ketinggian setiap kontur selalu tetap. Kemudian berikutnya skala ya adalah interval dikali 2000. Oke, begini. Mana pen? Oh, ini. Oke, saya gambar. Misalkan ada garis kontur. Intervalnya itu nanti di soalnya, Pak. Kalian harus memperkirakan dari gambar ya. Oh. Gini non. Misalkan ini ada garis kontur seperti ini, ya. Kemudian di sini ada, tertulis ketinggian, misalkan yang ini 900, ini misalkan 1000, ini 1100, ini 1200. Berapa intervalnya? 100. Ya, interval sering disebut juga dengan CI atau kontur interval ya. Maka kita tulis CI 100. 100 ini adalah satuannya meter ya, jadi 100 meter. Ini juga yang di atas 900, 1000, 1100, 1200 satuannya semuanya meter. Meter dari permukaan laut. Oke. CI itu 100. Maka kita lihat setiap garis kontur ini semuanya intervalnya selalu sama ya. Kalau intervalnya 100, berarti terus semuanya intervalnya 100. 900, 1000, 1100, 1200. Oh iya, lewat satu ya. Ya. Satu lagi prinsip garis kontur tadi kelewat, harusnya di sini nomor 7. Garis kontur putus-putus ya, memiliki setengah interval. Ya, tuh, garis kontur putus-putus memiliki setengah interval. Misalkan ya, jika nanti di sini ada kontur yang putus-putus, nah begini, maka ketinggian kontur putus-putus ini berapa? 950. Betul. Ini adalah 950. Ya, maka ini adalah setengah CI. CI-nya 100, yang putus-putus itu adalah setengah CI, 950. Oke. Kemudian, ya, semakin ke arah titik puncak, ya, tentu ini akan semakin tinggi. Titik puncak simbolnya begini ya, segitiga, ya.
Jadi garis kontur ke arah sini, nilai konturnya pasti akan semakin tinggi, semakin besar, karena dia posisinya semakin tinggi. Ya. Kemudian, bagaimana apabila pada gambarnya itu tidak ada titik puncaknya? Tidak ada titik puncaknya pada gambar tersebut. Maka nanti, kalau tidak ada titik puncak, kalian lihat garisnya. Ya. Ada dua tipe garis. Ada dua tipe garis, misalkan begini. Ini ada seperti ini. Lihat kontur yang sebelah kanan atas. Aduh, benar. Nah, begini ya. Ini misalkan ketinggiannya 200 misalkan ya. Perhatikan, apabila konturnya seperti ini saja, walaupun tidak ada titik puncak, tidak ada simbol titik puncak, maka semakin ke tengah itu semakin tinggi, ya. Semakin ke tengah semakin tinggi. Tapi apabila misalkan garis konturnya ini ada simbol seperti ini, nah, seperti ini, simbol ini menunjukkan bahwa area ini, lahan ini, ya, miringnya ke arah tengah. Miringnya ke arah tengah. Sehingga ini menggambarkan sebuah cekungan atau kawah. Ya. Jadi semakin ke tengah, ketinggiannya semakin rendah. Misalkan ini 200, maka semakin ke tengah, misalkan ini misalkan 150. Ini misalkan 100 ketinggiannya, yang ini ketinggiannya 50. Jika ini konturnya ada simbol seperti ini, ya. Boleh nanya nggak, Pak? Boleh, silakan. Kontur itu dihitungnya nolnya itu permukaan laut ya, Pak? Betul. Ya, nolnya ya permukaan laut. Meter. Bisa nggak, Pak, angka di konturnya itu jadi negatif? Bisa. Itu kalau misalkan di bawah permukaan air untuk menghitung batimetri namanya. Oke. Ya, jadi kalau kan ada juga tuh. Jadi ada peta kontur permukaan, ada peta kontur batimetri. Atau bisa juga ya suatu tempat yang memiliki bentang lahan cekungan di mana cekungan itu sebetulnya posisinya sudah di bawah permukaan air laut. Misalkan di Belanda ya. Belanda tuh kota-kotanya kayak Amsterdam gitu kan. Itu kan 2 meter di bawah permukaan laut ya. Sehingga itu kalau digambarkan dengan garis kontur, tentu itu akan minus nilai ketinggiannya. Jakarta juga sama. Di beberapa tempat Jakarta itu, tapi nggak sebesar Belanda ya. Kalau Belanda untuk satu kota ada yang di bawah permukaan laut. Ketinggiannya loh, bukan posisi di bawah air ya. Ketinggiannya itu ya. Di Jakarta ada beberapa desa, kelurahan atau kecamatan yang posisinya itu sudah karena ada amblasan tanah, itu sudah ada yang sampai 1 meter di bawah permukaan laut Ancol, Jakarta. Itu makanya Jakarta kalau misalkan kebanjiran, airnya akan tergenang di daerah itu, yang cekungan itu, gitu. Begitu? Ya, baik, itu yang pertama ya, bahwa ketinggian kontur itu menggunakan satuan meter, kemudian interval kontur itu selalu tetap. Interval kontur selalu tetap dan garis kontur yang putus-putus bernilai setengah interval. Kemudian berikutnya kita akan menentukan ya, ini CI-nya 100. Kalau yang cekungan tadi CI-nya berarti berapa ini? Kalau cekungan? CI-nya 50. Oke. Maka kontur yang ada titik puncaknya skalanya berapa? 100 dikali 2000. Jadi skalanya 200.000. 200.000. Yang ini adalah 1/200.000. Sedangkan yang ini adalah 1/100.000. Oke, ya itu. Ini apa namanya? Untuk menentukan skala garis kontur. Oke. Sampai sini sudah bisa dipahami ya? Kalau nggak ada pertanyaan berarti kalian sudah paham. Baik, kita lanjutkan. Gimana? Udah. Oke. Kemudian, misalkan ya, pada suatu peta kontur, ini ada sebuah jalur.
Nah, gini, apakah ini jalur pendakian ataupun jalur jalan apa itu ya. Misalkan kita tandain saja ya. Ini X dan Y. Nah, di peta ya, dari X ke Y pada peta ini tertulis jaraknya kita ukur misalkan 30 cm ya. Maka dari ini kita bisa mengetahui berapa sebenarnya jarak datar di lapangannya. Jarak datar di lapangannya antara X dengan Y. Nah, ini kita akan jarak datar di lapangan. Ya. Kita simbolkan dengan JL, jarak lapangan ya. Ini adalah jarak pada peta dikali skala. Ya. Maka nanti kita lihat jarak pada petanya, di sana tertulis 30 ya, dikali skalanya 200.000. Oke. Awas hati-hati, kalau skala menggunakan satuan apa? Sentimeter. Betul. Ya, skala selalu menggunakan satuan sentimeter. Maka ini semua 30-nya tadi sentimeter, 200.000-nya juga sentimeter. Nah, maka hasilnya adalah 6 juta. Ya, 6 juta ini adalah 6 juta sentimeter. 30 itu udah dari soalnya kan, Pak? Iya, jarak peta. Berarti sudah ada di peta yang digambarkan. Gitu. Ya. Ada lagi? Kemudian jarak di lapangan biasanya bukan menggunakan sentimeter ya. Berapa jarak dari sini dari Bogor ke Bandung ya tidak menggunakan sentimeter. 200 juta sentimeter enggak begitu kan? Ya. Biasanya kalau jarak di lapangan itu menggunakannya satuan kilometer. Maka kita rubah 6 juta sentimeter kita ganti ke kilometer. Jadi berapa? 60 kilo. Dari senti ke kilo itu naik 5 tangga. Maka kita kurangi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka sama dengan 60 km. Begitu. Jadi Pak, kalau misalnya soal nyari skala, itu tinggal cari jarak lapangan bagi jarak peta kan, kalau nyari skala. Kalau iya bisa. Betul. Iya. Oke, soalnya jarak lapangan itu jarak sebenarnya ya Pak? Iya, dalam betul. hitung-hitungan matematika. Iya. Jarak sebenarnya. Tuh. Tapi sebetulnya ini bukan jarak sebenarnya, tapi ini jarak datar di lapangan. Karena kalau jarak sebenarnya ini harus memperhitungkan bahwa jalan ini sebetulnya nggak datar, tapi dia miring. Ya, jadi kalau misalkan begini, ya, kalian kalau ingin agak ribet, mau agak ribet dikit, tapi di SBMPTN ada sih sebetulnya, pernah muncul. Tapi nggak tahu apakah akan selalu muncul atau enggak itu. Tapi pernah muncul begini. Yang ditanyakan tuh bukan jarak datar di lapangan. Makanya saya ini nih. Nah, ini adalah jarak datar di lapangan. Saya tandain ya. Maka saya benar-benar menuliskan jarak datar di lapangan. Bukan, saya tidak menulis jarak sebenarnya ini. Ya, karena ini adalah untuk hitungan seolah-olah jalur X dan Y ini datar. Padahal dalam kenyataannya kita lihat ini kontur ini kan menanjak, ya, sehingga XY itu jalurnya bukan begini, tapi jalurnya adalah begini, miring, jalurnya itu. Karena jalurnya miring menanjak seperti ini, tentu jaraknya sebetulnya lebih panjang dibandingkan dengan jalur datar, ya. Nah, kalau ingin mengetahui jarak sebenarnya, ya, kita sudah tahu jarak datar di lapangannya 60 km. Ya. Misalkan kita ganti ya dengan satuan meter. 60 km, ini jarak di lapangan ini 60 km. Jarak datar di lapangan ini dan datarnya. Yang datarnya 60 kilo, kita ganti menjadi meter, maka menjadi 60.000 meter, ya. Kemudian X dan Y beda ketinggiannya berapa?
X 1200, Y 900, maka beda tingginya adalah ini. Beda tingginya ini adalah berarti 300 meter kan? X 1200, Y 900, 300 meter. Nah, jarak sebenarnya yang ini. Ya, gimana cara menentukan itu? Ada yang tahu? Kalian udah belajar matematik kan? Pitagoras. Ya, betul. Gunakan Pitagoras. Pitagoras lagi. Ya. Ini makanya kalian jangan bilang nggak suka matematik dan jangan bilang malas matematik. Ternyata matematik semua kepake. Ya, mungkin nggak akan ditanyakan, nggak akan menanyakan berapa sih Pitagorasnya ini, berapa Pitagorasnya, enggak nanya Pitagoras, tapi yang ditanyakan adalah kemungkinan seperti ini, kayak gitu, ya. Di peta sekian, di lapangan seperti apa, gitu ya. Kalau kalian misalkan sedang merencanakan sebuah proyek, X ke Y di peta itu hanya 60 kilo misalkan. Tapi dalam kenyataan di lapangan, kalian harus menghitung jarak yang sebenarnya, butuh berapa panjang yang sebenarnya, butuh berapa banyak aspal yang akan kalian beli, butuh berapa orang untuk pengerjaan dalam jarak sekian. Ya. Kemudian berapa banyak upah yang harus disiapkan. Kan budgetingnya kan seperti itu, gitu ya. Makanya kemudian dalam pelaksanaan proyek itu ada sedikit penambahan untuk dana-dana tak terduga, gitu ya. Nah, ini ya, matematika itu ilmu alat ya. Ilmu alat akan terpakai dalam kehidupan, walaupun kita belajar matematik ada persamaan linier apa XY gitu yang nggak akan ditanyakan XY-nya mah, tapi nanti aplikasinya langsung seperti apa, kayak gini gitu ya. Bapak mau nanya. Silakan. Tadi itu 300 meter dari mana ya? 300 meter ini adalah beda tinggi X dengan Y. X 1200, Y 900. Kan beda tingginya. Oh. Gitu ya, Nun ya? Iya. Betul. Jadi terus itu letaknya selalu di situ. Letak apanya? Letak 300 meter di bagian yang tinggi. Iya, kan kalau beda tinggi kan ini sebetulnya kan nah ini apa? Kontur ini kalau digambarkan kan berbentuk gunung seperti ini kan. Gini ya, Nun ya. Nah, misalkan di sini X, ini X, ini Y. Ini kan yang kita ukur di peta ini kan bukan jarak dari X ke Y sebenarnya, tapi jarak dari X dan ke Y yang dianggap sebagai datar seperti ini. Nah, ini kita hitung, yang kita hitung di peta hasilnya 60 km. Ini adalah jarak datar lapangan. Tapi kenyataannya X dan Y itu yang ini. Gitu ya. Nah, maka kita harus menentukan dulu beda tinggi X dengan Y, maka akan menghasilkan ini. Kan gitu. Oke. Ya, gitu. Maka di sini 300 meter kayak gitu. Oke. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Paham. Alhamdulillah. Sudah ya, Pak? Ada lagi. Ntar ya, sabar ya. Satu lagi deh reviewnya. Habis itu kalau misalnya udah paham, kita break. Yaitu tentang kemiringan lereng. Kemiringannya. Saya hapus dulu yang ininya. Yang sebelah kanannya. Sebentar. Nah, hapus aja ya, yang atasnya. Oke. Nah, sekarang berapa kemiringan jalur XY? Nah, ketika kalian misalkan ingin membuat resort ya, atau membuat hotel yang posisinya di X itu ya, itu X akan menjadi lokasi pembangunan hotel kalian, membangun, kan lagi musim sekarang ya, wisata-wisata di ketinggian ya. Tebing-tebing yang tadinya merupakan tempat-tempat yang tidak memiliki nilai ekonomis, termarginalkan, hanya menjadi tempat sampah biasanya di pinggiran-pinggiran tebing itu, atau menjadi area-area yang kotor ya. Sekarang justru area-area pinggiran tebing kan menjadi objek yang memiliki nilai ekonomi tinggi ya. Di situ bisa bikin wisata selfie, di situ bisa bikin resort yang value-nya tinggi gitu ya.
harga kamar di pinggir tebing dengan harga kamar daerah yang datar cenderung lebih mahal yang di pinggir tebing karena memiliki pemandangan yang lebih menarik ya posisinya ya. Nah, kemudian ya, misalkan tadi kalian akan membangun proyek pembangunan lokasi wisata di sini di X gitu ya. Di sini akan dibangun hotel ya, atau dibangun resort ya. Tapi kemudian misalkan tidak memungkinkan transportasi itu bisa langsung sampai ke X. Maka mau nggak mau, bis itu harus parkir di posisi Y. Harus parkir di posisi Y. Nah ini. Nah kemudian dari Y ke X ini harus ditempuh dengan berjalan kaki. Nah sehingga nanti harus diperkirakan pengunjung yang datang, dia harus melewati jalur yang kemiringannya seperti apa. Ya, tanjakannya akan sebagaimana ya, tanjakannya akan bagaimana. Oleh karena itu, kita akan menghitung presentasi kemiringan lereng. Presentasi kemiringan lereng. Presentasi kemiringan. Presentasi kemiringan itu adalah ya beda tinggi dibagi jarak datar lapangan dikali 100%. Oke, ini. Maka nanti kita tinggal hitung saja dari X ke Y, beda tingginya tadi berapa? 300 meter ya. Beda tingginya 300 meter, maka nanti tulis 300 dibagi jarak datar lapangannya, karena yang atas menggunakan meter, maka yang di bawah pun jarak datar lapangannya menggunakan meter. Jangan menggunakan kilometer, jangan menggunakan satuan yang berbeda. Ya. Maka 300 dibagi 60.000 dikali 100%. Sama dengan, tinggal coret, 02 coret, 02 coret, 02 coret, 02 coret, 3/6. 3/6 berarti 1/2 ya. 0,5 ya. 0,5. Iya, 0,5%. Oke. 0,5% berarti itu 60.000-nya meter. Meter. Ya, yang 300 kan meter beda tingginya. Ya, beda tinggi X dengan Y itu kan meter. X 1200 meter, Y 900 meter, beda tingginya 300 meter ya. Maka karena beda tingginya menggunakan meter, yang bawahnya pun jarak datar lapangan ganti dulu ke meter ya. Ini meter, ini meter. Nah, maka kita peroleh bahwa kemiringannya hanya 0,5%. 0,5% ini kecil ya, tidak terlalu menanjak, sehingga misalkan kita bikin sebuah keputusan bahwa ya sudah, kalau seperti itu tidak perlu dibuatkan elevator misalkan ya, mau dibuat tangga berjalan dari Y ke X ya. Ini masih bisa dilalui dengan jalan kaki, atau kita sediakan aja golf car ya untuk shuttle dari parkiran ke resortnya gitu ya. Nah itu pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan-kebijakan terhadap suatu program pembangunan atau proyek ya, itu harus berdasarkan perkiraan analisa-analisa seperti ini gitu. Untuk pada wilayah-wilayah yang tidak datar ya, pada wilayah yang tidak datar. Oke, sampai sini selesai review materi kita kemarin ya. Kemarin kita jelaskan 4 jam, sekarang hanya 60 menit selesai. Ada yang belum paham? Aduh, saya masih nggak paham yang persen-persennya. Persen tuh nyari apa sih, Pak? Kemiringan, Gif. Mau diulang? Enggak. Saya nyimak dulu bentar. Jadi itu di beda tinggi sama jarak lapangan disamain satuannya. Betul. Gak usah nyari miringnya kan? Oh, miringnya. Ya itu lagi miring. Kita yang lagi nyari miring itu tuh. Iya, oke. Gimana? Berarti kemiringannya 0,5%. Betul. Kemiringannya 0, Udah jawabannya. iya, sudah. Nah, itu. Kemiringannya 0,5%. Begitu. Ya. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Oke, ya alhamdulillah. Kalau sudah cukup, ya sudahlah.
ya. Kita istirahat aja ya. Subhanakallahumma. Iya. Kalau dirasa sudah cukup, mudah-mudahan kalian memang sudah memahaminya. Ya, ini masih ada waktu tersisa 17 menit sih sebetulnya, ya. Tapi kalau dirasa cukup dan sudah bisa memahaminya, dan minggu lalu hari Kamis lalu kita sudah belajar selama 4 kali 60 menit, ya. Maka kita cukupkan dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Diadakan Pak di PPT Classroom? Enggak sedetail ini perhitungannya. Ya. Oke, baik ya. Terima kasih ya perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.